Ya, malam semuanya ya, teman-teman. Yuk dibantu tap-tap layarnya, teman-teman. Saya share-share dulu ya, bentar. Info SHP Bank ya, santai dulu ya. Nanti dibahas semua, tapi yang terpenting tetap BTC dulu aja ya, teman-teman. Karena ya dibantu tap-tap layarnya dulu. Ini dinaikin dulu ya, teman-teman. Seperti yang sudah dibahas di video TikTok saya. Kalau dia momentumnya seperti ini, kemungkinan besar dia akan dinaikkan ke atas golden ratio dulu. Targetnya bisa sampai sini nih. Ya, kalau yang ini terjadi yang di sini, nanti waspadanya di sini ya. Ini kalau gini, ini besok candlenya full full tutupan candlenya bisa seperti ini, bagus, bisa naik nih. Seminggu ini bisa naik, bisa sampai golden ratio ya. Targetnya adalah 18.000 sampai 18.500. Moga-moga aja besok tetap bertahan seperti ini. Jadi dikasih napas dulu, tapi hati-hati dengan kondisi di atas ini yang memiliki potensi bisa di trap kembali. Karena di sini belum ada yang namanya candle bullish. Yuk dibantu tap-tap layarnya, teman-teman. Dibantu tap-tap layarnya dulu. Kemalaman ya mungkin karena yang terakhir. Saya jarang live karena agak itu. Yang belakangan ini tuh itu migrain saya tuh kumat gitu loh. Ada. Jadi saya jarang, kadang tidak bisa live gitu ya. Ada diberi napas ya. BTC malam ini bisa ya. Jadi seperti skenario yang di video TikTok itu kan sebenarnya kisi-kisinya sudah jelas ya, teman-teman. Kalau dia naiknya kemana, naiknya bisa berpotensi ke golden ratio. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah ini soalnya BTC dominannya turun, berarti ini potensinya akan mengalami kenaikan dulu. Area kenaikannya kemana? 18.000 sampai 18.500 potensi kenaikannya bisa terjadi, bisa. Kalau ini maraton dia naikin di atas, yang penting ini dia bisa naik dulu sampai sini dulu. Besok tutupan candle di 17.000, terus besoknya lagi disambut lagi dengan hijau lagi, ya berarti targetnya kalau seperti itu dia targetnya akan di atas golden ratio. Atau memang dia nanti akan ada momentum langsung balik ke sini juga bisa. Tapi ini kelihatan sekali bahwa dikasih napas dulu. Bisa jadi ini dinaikkan dulu ke atas. Teman-teman harus ingat ada FPMC. Tadi saya diingetin oleh Bang Arji, Om Iwan, ada FPMC. Soal ada FPMC di depan itu, di Februari itu ada FPMC. Jadi yang menjadi pertimbangan, karena setiap sebelum FOMC selalu ada reaksi market. Bisa jadi nanti kalau ini dinaikkan dikasih napas, nanti tepat di sebelum FOMC, seminggu sebelum FOMC ya sama seperti ini, didorong lagi ke bawah bisa sampai 13.000. Itu yang skenario yang kayaknya akan terbacanya ke sana kalau dia naikin sekarang gitu. Iya, soalnya saya itu
belakangan ini tuh migrain saya kumat. Saya ini aja nanti tidak bisa lama-lama teman-teman, yang penting poin-poinnya aja yang kita bahas ya. ETA gimana? Loh kok dijual kenapa? Jangan dijual. Jadi tapi kalau take profit, saya take profitnya itu margin. Take profitnya margin ya. Saya tidak jual loh. Ya, saya tidak jual. Produk saya yang di itu saya tidak jual. Jadi saya lebih cenderung santai, diam aja. Oh, iya ding. Bukan, maaf. itu ya. Nanti takutnya malah keben. Ya, terima kasih ya. Bawa komputer ya. Nanti kalau ada produk-produk yang itu kalau didiemin gitu di lab kadang-kadang bisa keben gitu ya. Nanti beli lagi deh kalau udah bisa saat ini ya, coba aja ya. Karena kalau lihat di marketnya saat ini kemungkinan lo ya, dia akan bawa dulu mungkin skenario ini takutnya, dan setelah itu dibanding kembali di 13.000. Karena kalau ini sampai di sini teman-teman, ini nanti kalau kita dibawa naik, takutnya nanti di sideways sama dia, kemungkinan polanya akan gini lebih tepatnya. Kalau dia mau naik loh, dinaikin loh ya, polanya akan dibuat gini. Ini yang perlu diperhatikan sampai Februari. Kalau ini pola ini yang terjadi, ada potensi nanti ketika FOMC. Yuk kita baca ya, FOMC-nya kapan sih? Saya penasaran. Jadwal FOMC. Jadwal FOMC untuk itu ya, tahun 2023. Jadwal FOMC di tahun 2023 mana nih? Ada. Januari, 31 Januari ya. Ini dia jadwal FOMC 31 Januari sama ini Februari ya, 1 Februari. Berarti kalau memang itu yang terjadi, ini lihat. Ini tak buat pola seperti ini ya. Naik turun, teman-teman sudah dibawa ini ya sampai sekitar Februari. Yang perlu mendapat perhatian kalau dia dinaikkan di sini ya teman-teman, diingat-ingat di sini kalau terjadinya ini kembali. Nah, ini berarti trap. Nah, ini memiliki potensi bisa sampai 13.000. Di area 1800 sampai 18.500. Ya, syukur-syukur dia tidak mengalami trap ya. Di sini apakah pasti trap, belum tentu ya. Tapi ini menjadi warning ya, teman-teman, di titik 1800 sampai 18.500 ke depan, di saat di atas golden ratio, karena di sini pernah ada rekam jejak, walaupun bisa saja tidak terjadi, teman-teman. Tidak semua harus terjadi kan. Tapi minimal kan teman-teman sudah tahu. Di sini polanya sama ini bentukannya, dan di sini tidak ada yang namanya candle bullish. Ini juga kalau dia naikin berarti tidak ada candle bullish di sini. Berarti belum selesai. Belum selesai karena kita punya riwayat. Secara riwayat itu sebelum penaikan dia ada satu sinyal yang sama, yang itu teman-teman perlu perhatikan. Sinyalnya yaitu pada tanggal yang sama, dalam momentum yang sama, itu terjadi pada BTC, ETH, BNB, ADA, SRP. Ini pada tanggal 21 Juli 21
dan terjadinya candlenya bullish ini. Juga terjadi juga pada tanggal 8 Februari 2018. Sama juga, sebelum dia maraton dia candle ini, atau kita ini kan posisinya adalah triple bottomnya. Di triple bottomnya dia memiliki satu ciri, teman-teman. Cirinya yang teman-teman perlu perhatikan adalah cirinya ini. Sebelahnya toyib. Yang kedua adalah candlenya merah kecil, hijaunya 2 kali lipat sampai 5 kali lipat kadang. Baru dia maraton kenaikan. Ini candle yang namanya candle bullish. Itu satu tanda yang akan memberikan sinyal kepada teman-teman. Ini cara saya melihat bagaimana posisinya dari downtrend berganti fase kepada uptrend. Itu adalah sinyalnya yang dari bawah ini seperti ini. Ini cara saya melihat menuju ke uptrend. Gitu. Cek apa jam 2 FMC. Belum tanggal 1 loh. 31 Januari. Bulan depan, akhir bulan depan. Apa ini ada FMC? Tidak ada loh. FMC ini tanggal iki ya 31 Januari. Masih lama. 27 hari lagi. Jadi kemungkinan besarnya dia dinaikkan, menurut saya dikasih napas sampai sebelum FMC, seminggu sebelum FMC, hati-hati. Terus yang di sini teman-teman, ini tak bahas sekalian aja tuntas dulu BTC ya teman-teman, biar teman-teman ngerti dulu candlenya itu seperti apa. Nih kayak gini teman-teman nih. Ini yang tahun 2018 nanti saya tunjukkan juga dari ETH, SLP, ada sama momentumnya pada hari yang sama dalam kondisi candle yang mirip, memiliki kemiripan candlenya. Jadi kalau yang di sini ini kan mulai breakoutnya dan mulai dia mau naik kan dari Desember, sama kan yang kemarin juga Desember, tapi dia set B di sini. Kenapa set B? Karena dia belum ada ini, belum ada candle bullish ini. Kalau sudah ada candle bullish ini teman-teman carinya mudah sekali nanti. Untuk setelah candle bullish itu muncul, teman-teman akan bisa melihat dari downtrend menjadi uptrend. Fasenya adalah downtrend menjadi uptrend. Bang, apakah kripto bisa bikin kaya? Gini, pertanyaanmu saya jawab dengan gini. Kalau kamu tanya sama saya, sejauh ini saya itu jarang rugi. Gimana coba? Jawablah sendiri. Gitu ya. Karena ketika kita berinvestasi dengan ilmu, uang sekecil apapun, kamu akan jadi hebat. Mau itu kripto, mau itu saham, mau itu emas, sama aja. Semua teman-teman kalau mau tahu, teman-teman beli saham tanpa ilmu, ya boncos, sama aja. Teman-teman beli emas, posisi harganya tinggi, kamu beli, berarti kan tidak berilmu. Ya nyangkut 2 tahun, 3 tahun kemudian. Jadi dasarnya bukan bahannya, yang kita beli itu bukan medianya, ilmunya. Selama di situ ada ilmu, menurut saya akan prospek. Kalau ditanya apakah bisa menjadikan kaya, orang terkaya di dunia rata-rata 10 besar menyentuh dunia investasi. Itu kebenarannya. Jadi kalau yang bisnis itu aja bisa enggak, tapi rata-rata pasti ada dunia investasinya. Gitu. Itu jawabannya, gitu ya.
Lah berarti ilmunya yang kamu perlu pelajari, jangan salahin medianya. Sampai ilmumu nyampe, masih gagal, belajar lagi, masih gagal lagi, belajar lagi, masih gagal lagi, belajar lagi. Suatu saat ketika kamu bisa ngerti semua ini, nanti itu mbok pek sendiri buat kamu seumur hidup, dan itu tidak bisa dicuri oleh siapapun, karena itu ada dalam dirimu. Ilmu itu ada di dalam dirimu gitu. Kenapa dalam investasi gagal? Ya karena berpikir uang tak geletakno aja, besok tahu-tahu muncul naik, saya tidak mau mempelajari. Lah itu seperti gini teman-teman ilustrasinya ini. Investasi tanpa ilmu itu seperti celengan bocor. Ini uangmu buat masukin tanpa ilmu, seperti kamu sedang bolong dan turun uangmu. Seperti inilah investasi tanpa ilmu. Mau investasinya apapun, saya pernah di dunia saham, saya pernah di dunia kripto juga pernah, Bitcoin pun mining saya pernah, itu pun tanpa ilmu juga boncos gitu. Jadi ilmu itu dasarnya pertama kali dalam dunia investasi menurut saya adalah ilmunya. Dananya harusnya belum tentu. Kalau dengan ilmu, ada beberapa orang seperti saya gini ya, saya itu tidak selalu, maksudnya gini, nganggurnya dalam artian gini, lebih baik kamu punya uang 1 juta dengan ilmu, kamu akan jadi hebat, daripada punya 10 juta tanpa ilmu. Menurut saya akan sakti orang yang punya 1 juta tapi dengan ilmu gitu. Jadi menurut saya pelajari, pasti bisa. Jatuh bangun, pelajari sampai detail. Sebenarnya yang kita share itu bisa lihat di Iwan Crypto, itu downloadan ulang dari live di sini. Bisa itu lihat yang candle Bang Roy yang 15 menit, atau itu dasar pembelian. Ya itu aja, dilihat aja di YouTube. Saya kan tidak bisa menjelasin satu orang tok, kamu satu tanya tak jawab terus kan kasihan yang lain gitu ya. Saran saya itu aja, lihat aja di YouTube Iwan Crypto, pelajari semua di situ, semua tentang 2 tahun saya berinvestasi, baik yang swing trading maupun long term gitu ya. Itu saya sudah sharing semua. Bisa dilihat di Iwan Crypto, YouTube Iwan Crypto, itu ada di profil saya, klik aja subscribe, dipelajari pelan-pelan, pasti ada banyak lah yang bisa diserap di situ menurut saya. Ya, pelajari dhisik baru terjun, ya betul, itu betul ya. Menurut saya investasi itu adalah ilmu. Jadi gini teman-teman, kalau ditanya apakah kripto, saham, sebenarnya ini kan medianya aja sebetulnya. Saham juga sama, kamu dapat apa? Tidak dapat apa-apa gitu loh. Tidak ada yang kamu bisa klaim gitu loh, ini bisa awekku ya gitu, kan tidak bisa gitu loh. Jadi sama sebenarnya. Thank you Ko Teddy. Sekarang masih berani main di kripto? Oh ya mesti Ko Teddy. saya tetap di kripto ya. Jadi karena apa? Saya di kripto ini kebetulan saya itu margin, saya jarang rugi, betul lah. Serius saya. Ini wong di downtrend aja saya margin kok. Ini downtrend di sini saya tuh margin. Kalau teman-teman lihat video saya yang di YouTube itu di Iwan Crypto, itu saya menjelaskan bagaimana kita di tengah downtrend pun bisa margin dengan cara swing trading. Caranya adalah, ya makanya ilmu.
Kalau teman-teman perhatikan, itu toyib itu ini yang saya garisi. Kalau teman-teman bisa melihat napasnya dari setiap penurunan, jadi penurunan dari market itu tidak ada penurunan yang terus-menerus, tidak ada penaikan yang terus-menerus. Itu sifat dari market. Kalau kita bisa mempelajari dengan detail kapan momentum penurunan itu berhenti, itu yang kita sering bahas sebagai candle Bang Toyib. Kalau di sini itu bisa dilihat ya di YouTube Iwan Crypto. Nah, sebenarnya itu kita sedang melihat dari napasnya. Kalau teman-teman perhatikan, ini time frame-nya 1 hari ya. Kita sedang melihat napasnya. Kalau teman-teman bisa perhatikan ini semua kalau saya lebarkan itu akan ketemu toyib, teman-teman. Dan tandanya sama semua. Itu adalah 3 benang. Tapi sebaiknya kalau belum biasa toyib ya, di candle toyib ini saya sarankan lebih baik jangan cari yang polanya seperti ini, seperti yang di bawah sini aja. Ini lebih aman. 1, 2, 3 sejajar, baloknya meloncat. Ini adalah lantai dari pisau jatuh itu. Kalau teman-teman perhatikan, balok yang meloncat ini akan mempertahankan dalam waktu yang sangat panjang harga itu. Ini tanggal ini 22 Juli. Dia bertahan sampai 9 Mei. Cara saya beli seperti itu. Di titik ekstrim di mana orang pada takut membeli, saya membeli. Ini dasar dari pembelian saya di tengah downtrend ya teman-teman. Jadi mau downtrend tidak masalah. Dengan ilmu kamu akan menjadi hebat. Gitu. Setelah itu dia naik. Gitu ya. Bisa dilihat di Iwan Crypto yang di 15 menit. Teman-teman nanti saya ada penjelasan sangat detail sekali. Menurut saya biar tidak habis waktunya ya. Lebih baik saya kembali lagi pada topik saat ini. Ya, belinya saat orang-orang takut. Jadi kalau kemarin saya kan beli di sini sama di sini ya. Ini pada tanggal 9 sama tanggal 21. Jadi saya jarang beli. Saya cuman beli pada momentum-momentum Bang Toyib, candle Bang Toyib. Jadi pembelian saya di BTC kemarin 15.850. Jadi rugi saya belum rugi sama sekali. Saya sudah take profit margin di sini plus di 12% di sini. Saya TPM, take profit margin kemarin di sini. Nah, bagaimana melihat sinyal ini, toyib ini terjadi? Sinyal ini terjadi itu dikarenakan 2 reaksi. Satu adalah berita FAD atau berita buruk yang sangat hiper. Ini biasanya orang-orang pada takut. Sebenarnya ini memang sinyal awal. Untuk apa? Market itu akan mengalami sebuah penurunan biasanya kalau berita-beritanya buruk itu kenceng. Seperti kemarin beritanya FTX, beritanya ada FOMC, ada resesi. Kan penggabungan 3 itu akhirnya dia akan memunculkan yang namanya nomor 2. Itu adalah panic sell di dalam market yang sangat hiper. 2 kombinasi sempurna ini kalau sudah terlihat nanti akan menimbulkan, teman-teman bisa melihat titik akhirnya. Jadi tunggu aja sampai momentum itu benar-benar sampai parah. Di titik level itu tunggu aja, kesabaran teman-teman dibutuhkan di situ. Sampai apa? Kalau yang paling aman adalah posisi sudah sejajar seperti ini. 3 benang lebar-lebar dan sejajar. Tunggu sampai baloknya itu meloncat. Di titik terakhir itu adalah toyib. Kenapa kita kasih nama toyib? Karena dia kabur dari benangnya. Dari 3 benangnya dia kabur. Itu karakteristik toyib, suka kabur dari rumahnya gitu. Jadi biar apa? Biar kita mudah mengingat gitu. Tujuannya gitu. Toyib itu akan balik kemana? Balik ke rumah. Kalau seandainya tidak balik ke rumah, dia akan di MA
atasnya MA25 dulu, dia akan membentuk pola biasanya W. Gitu ya. Jadi tujuannya Toyib di mana? Tujuannya Toyib biasanya nanti akan ke golden ratio. Jadi teman-teman akan dipandu di sini, nanti dia kuat atau tidak, biasanya saya track profit di sini. Gitu. Satoshi Nakamoto itu aku kok sok habis nih. Sampai Google aslinya habis apa ini? Gerdek aku sampai. Di sini bukan futur, di sini spot ya, teman-teman. Gitu. Jadi kalau yang biasa lihat candle Toyib yang itu, yang biasa di sini harusnya sudah paham bagaimana kita menjelaskan secara detail untuk itu ya. BTC dominan ada sangkutannya kan ya bang. BTC dominan saat ya gini, itu cuman acuan aja. BTC dominan saat ini mengalami penurunan, berarti altcoin session akan mengalami penaikan gitu ya. Kebalikan dari altcoin session yaitu BTC dominan kalau posisi penurunan ya altcoin sessionnya naik gitu ya. Itu habis banget. Iya, altcoin lebih cenderung ke altcoin gitu ya. Jadi dia kebalikan gitu. Jadi kalau untuk saat ini BTC-nya akan kemana? BTC-nya kalau besok ini belum final teman-teman. Jadi kalau melihat candle, perhatikan candle close-nya. Jadi besok jam 7 itu akan memberikan satu keputusan, baru bisa. Kalau dia posisinya ekornya panjang, ya berarti dia sideways. Berarti sideways nanti kalau dia ekornya panjang tutupan candlenya, kemungkinan dia akan sideways, kemungkinan di area seperti ini. Candle bullishnya bisa terjadi. Kalau saya lebih mengharapkan ini terjadi teman-teman, selesainya cepat. Saya tidak mengharapkan dia naik ke atas malahan. Karena apa? Karena kalau dia naik ke atas, ini malah beresiko terjadinya bull trap. Karena di sini tidak ada yang namanya candle bullish. Ini candle bullishnya cuman setengah kopling ini, belum. Dan ini tidak terjadi serentak ya. Candle bullish itu apa? Candle bullish ini kemarin berpotensi candle bullish terjadi, tapi tidak maksimal ini, tidak full. Jadi masih diragukan apakah ini candle bullish. Karena tidak terkonfirmasi semua serentak. Harusnya serentak. Kalau teman-teman mau tahu, candle bullish itu terjadi serentak. Nih ya teman-teman, riwayatnya itu adalah ini. Tanggal 21 Juli 21. Itu candle bullishnya serentak. Ada juga terjadi pada tanggal itu. Terus ETH juga terjadi pada tanggal itu. Nih kalau teman-teman. Nih. Nih ya kan? 21 Juli 21. Jadi riwayat itu sebenarnya sudah ada, tinggal kita mempelajari riwayat itu kembali. Di dalam apa yang saya pelajari dalam waktu 2 tahun ini, riwayat ini sangat penting. Tapi yang jadi masalahnya kan kadang-kadang kita malas membedah riwayat itu kembali. Sebenarnya sudah ada sinyalnya, panduannya hampir rataan sama. Apalagi kalau teman-teman menggabungkan itu dengan mencari candle Toyib ya, itu menurut saya akan menjadi sempurna, menyempurnakan semuanya. Dari data itu akan disempurnakan dengan titik terbawahnya candle Toyib ya. Jadi terjadinya serentak dan momentumnya sama teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan sebelahnya itu Toyib dulu, habis itu baru bloknya itu 2 kali lipat, itu satu ya. Itu cirinya sama ini. Ini bahkan 4 kali lipat nih. Tuh. Nih, di sini juga BTC juga sama ya. Pada tanggal 21 Juli 21 itu juga momentumnya sama. Tuh.
setelahnya kenaikan, baru break dari downtrend menuju uptrend. Ini cara saya melihat posisinya, momentumnya kapan candle sakti ini muncul. Jadi kalau saat ini apakah dia bisa naik maraton, saya tidak yakin. Kalau ditanyai, paling kalau dia bisa naik, takutnya di trap di sini. Ini yang terjadi. Dan kalau ini terjadi, yang terjadi adalah 13.000 akan terjadi. Dasarnya apa? Saya punya dasarnya. Dasarnya di sini. Di sini terjadi momentum yang sama dengan saat ini. W juga. Kalau ini posisi seperti ini ya. Di sini dia trap. Trapnya itu di atas golden ratio. Kenapa kok bisa 13.000? Karena di sini adalah 1800, di sini ini adalah 15.500. Jadi penurunan yang di sini sama di sini itu adalah ringnya 2.500 dolar. Penurunannya. Perbedaannya 2.500 dolar. Kalau ini di trap kembali, sangat mungkin seperti yang diteriakkan kepada para YouTuber ya. 13.000 ya, ini bisa terjadi. Dan dikombinasi dengan kondisinya, kemungkinan kalau kita tepatkan dengan FOMC tanggal 31 sampai 1 Februari, kemungkinan jika dinaikkan di sini, kemungkinan ini tepat. Di sana nanti kalau umpamanya naiknya naik turun seperti tadi ini ya, yang kita bahas di sini tadi, umpamanya kenaikannya tidak langsung gitu ya, memiliki momentum seperti ini gitu ya. Baru nanti dia turun di sini, bisa enggak? Bisa. Waktunya kapan nih? 29 Januari. Akhir-akhir bulan nanti tepat di trap baru. Jadi kalau yang terjadi adalah kenaikan tanpa candle bullish, kemungkinan trapnya sangat tinggi. Walaupun ini bisa tidak terjadi. Ya. Saya tidak tahu 100%, tidak ada yang 100%. Ini cuman saya melihatkan secara riwayat, secara sudut pandang, secara yang harus teman-teman hati-hati ketika nanti kenaikan. Memang dia naikkan di sini, skenario yang pertama kemungkinan dia akan trap di sini dan terjadi yang namanya, takutnya terjadi yang penurunan ring 2.500 di bawah 15.500, jadi 13.000. Tapi kalau yang terjadi skenarionya, kenapa saya bahasnya BTC semua, lebih baik teman-teman tahu BTC-nya dulu, karena yang lain akan ngikut. Yang lain tuh akan ngikut. Nanti pionernya BTC-nya. Jadi teman-teman jangan berharap tahu-tahu nanti terbang sendiri secara maraton dan tinggi-tinggi. Menurut saya sangat jarang sekali. Sangat jarang sekali. Jadi dia akan nunggu ini, momentum ini. Atau skenario yang kedua itu adalah terjadinya di sini. Dia beberapa hari ke depan itu akan mungkin diturunkan dulu dan terbentuk yang namanya candle bullish, itu terbentuk. Dan itu membentuk pola W. Nah, kalau yang terjadi ini, kemungkinan maratonnya akan terjadi sampai, secara riwayat itu 3 bulan sampai 6 bulan ke depan kenaikannya. Karena ada riwayatnya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ini 21 Juli dan kenaikan paling di atas adalah 9 November. Jadi terjadi sekitar Juli ke November ya, 4 bulan lah ya, 4 bulan 5 bulan ya. Terus yang di sini teman-teman kalau perhatikan, ini dari Februari, 8 Februari serentak. Ya, 8 Februari serentak sampai Juni, 28 Juni. Jadi sekitar 4 bulanan. Jadi penaikannya bisa sekitar 3-4 bulan ke depan. Kalau terjadinya, yang terjadi itu adalah sinyalnya adalah candle bullish. Itu maksud saya seperti itu. Jadi itu minimal menjadi catatan penting buat teman-teman. Bagaimana untuk mengerti arahnya bullish, itu tanda terakhirnya itu adalah posisi dari triple bottomnya.
yang di ending terakhirnya kalau mau lihat momentum itu terjadinya bullish itu adalah candle bullish. Aplikasinya saya pakai Binance. Saya tak kencing sih ya. Tak kencing dulu ya. Bentar. Apa Bang boleh diulang lagi, BTC barusan join ya? Oke. Jadi gini ya teman-teman, skenario saat ini kalau seandainya dia dinaikkan, mungkin polanya akan seperti ini di atas ini ya, MA99. Kita pakainya MA7, MA25, MA99. Ini malah berpotensi untuk trap di atas ini karena tidak adanya candle bullish di bawah sini. Karena yang di sini ketika tidak ada candle bullish yang terbentuk, dia cuman ke trap. Dan di sini trap. Penurunan dari area ini 1800 di trap menjadi 15500. Berarti terjadi pergeseran penurunan 2,5 $2.500. Jadi kalau nanti seandainya dia di trap kembali ke sini, itu akan ke 13.000. Saya malah percaya 13.000-nya di ring di bawah ini kalau terjadinya kondisinya seperti ini. Ini skenario yang berpotensi untuk terjadi karena posisinya kita belum tahu ini apalah, close candle-nya akan hijau. Kalau close candle-nya hijau kemungkinan dia akan naik dulu. Berarti kalau diruntut dari ini akan tepat pada momentumnya nanti sekitar akhir bulan. Sedangkan FOMC-nya pada tanggal 31 Januari sampai 1 Februari. Berarti akan terjadi sebelum tanggal ini akan terjadi biasanya koreksi secara biasa. Nah, ini terjadinya juga FOMC kan. Gitu. Sebelum FOMC ini terjadinya. Nah, ini bisa juga momentumnya sama diulang kembali. Gitu ya. Kalau lihat di skenarionya akan ke sana kayaknya, gitu ya. Yang saya harapkan ini ya. Yang saya harapkan ini. Besok tidak harus full block, terjadi ekor panjang, pola bentukannya malah harusnya terjadi lagi di sini candle bullish. Ya ini malah bagus ini. Kalau ini yang terjadi, beda ceritanya. Ini mengonfirmasi kondisi downtrend menuju uptrend. Sinyalnya ini, dua candle ini. Gitu ya. Seperti itu ya. Karena apa? Riwayatnya dari 2021 ini sama teman-teman. Ini tak ulang ya. 21 Juli
terjadinya adalah candle bullish. Jadi ketika triple bottomnya tidak ada candle bullish, dia akan tetap sideways kayak gini nih. Kalaupun naik, dia tidak kuat biasanya. Jadi kalau tak ada tanda ini, candle bullish ini adalah, candle bullish itu seperti apa? Posisinya adalah toyib, di balok merahnya toyib, sebelahnya 2 kali lipat dari balok merah, balok hijaunya itu 2 kali lipat sampai 5 kali lipat panjangnya. Ya. Itu ciri-cirinya. Baru nanti dia maraton. Soal kalau yang di sini, ini kalau teman-teman perhatikan di sini, ini ya posisi yang di mana ya? Kemarin di W ya, ini ya, berarti area sini ya. Ini W ini loh. Ya bang, ini tapi kan ada ini, tapi ini tidak toyib. Makanya ini tidak bisa kok konfirmasi sebagai itu. Makanya tandanya harus toyib merahnya ini. Cirinya seperti itu ternyata. Ini kalau dipelajari ini lihat teman-teman yang di bawah sini sama. Cirinya toyib. Nih, ya kan? Loncat dari benangnya. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Kalau sudah ada candle ini, wis itu wayai gitu ya. 2 candle ini terlambat 1 hari panjang ini tidak apa-apa. Kenaikanmu itu akan memiliki maraton. Ya. Menurut saya altcoin lebih baik masuk di zona posisi seperti itu. Candle bullishnya sudah muncul baru masuk. Kalau saat ini saya cuma ada di BTC, sama posisinya saya nambah memang tadi kemarin di SRP up, karena SRP itu sudah murah, jadi makanya saya beli tadi gitu ya. SRP sudah murah. Kalau untuk spot saat ini ya ini yang tengah, aku tuh tidak biasa beli di tengah soalnya. Saya tuh kalau beli kemarin di 15.700 di lah, kemarin sebenarnya kan sudah sinyal ya di sini ya. Sebenarnya teman-teman yang lihat video TikTok saya ini SRP ini saya sudah kasih video TikTok langsung itu sini. Pas ini posisi merah. Ini masih oke gitu ya. Kalau untuk spot saat ini ya menurut aku mateng nih SRP mateng ya. Karena dia udah tuntas ini udah tuntas, dia tinggal sideways-nya aja. Jadi kalau teman-teman nanti lihat sideways di sini itu biasalah, untuk mapankan aja biasa. Tapi yang sudah beli di kemarin 0,32 sudah 0,3 itu sudah sulit ditembus kembali, sudah sulit menurut saya gitu. Bang itu ya buat spot SRP ya mungkin. Tapi jaga aja di 0,31 nya ya enggak SRP. Paling reaksi koreksi di situlah. Untuk ada bagus juga ya. Ada yang kemarin beli ambil di bawah tuh ya udah diemin aja, enggak usah takut ya. Nanti kalau koreksi teman-teman koreksi udah diemin aja ya. Ada itu wis murah, enggak usah mbok ute-ute. Ini memang sengaja dinaikkan dulu. Mungkin ini kalau nanti BTC-nya jadi dinaikkan, skenarionya tidak ini, skenarionya di atas golden ratio, nanti saya akan take profit margin. Kalau tidak ada candle bullish ya, saya nanti rencana akan take profit margin kalau sudah menyampai 18.300. Itu saya take profit margin untuk BTC. Karena apa? Saya melihat takutnya nanti bull trap. Ada potensi bull trap kalau tidak ada candle bullish. Ya kalau umpamanya naik ya kan tidak masalah. Saya kan sudah ada yang tak take profit kan margin saya aja. Saya sudah ada di ring ini.
15.850. Jadi dengan seperti itu saya menjaga psikis saya untuk tetap stabil, tidak kemerungsung. Jadi kalau teman-teman yang dari tanggal 9 November ikut live ini, harusnya margin, kamu sudah margin harusnya. Tanggal 9 sama tanggal ini kita beli ya, momentumnya ya, Toyib sama Toyib ya. Sebenarnya sudah margin. Ini teman-teman udah psikis semua, harusnya bagus secara perform itu udah tidak takut lah. Enggak, saya di spot murni full. Kita enggak futur ya. LDO. Time frame yang kita pakai soalnya 1 hari, jadi time frame-nya lebih cenderung ke menengah, jangka menengah sampai long term gitu ya. Jadi kita enggak pakai time frame yang 4 jam ataupun 1 jam enggak ya. Murni full 1 hari. Nanti time frame 1 hari itu adalah momentum demi momentum, kita bisa baca dengan lebih memiliki akurasi. Nah, seperti Lido ini sebenarnya ya tunggu aja apakah dia bisa, karena di sini itu rawannya malah ya untuk LDO ini ya. Buat saya rawannya itu malah di area atas golden ratio. Tergantung dia nanti ada ekor panjang enggak di sini. Kalau dia ada kondisi ini ya full block, terus besoknya ekor panjang merah, ya jangan bawa lawan, berarti sudah mentok, dia akan kebanting lagi. Tapi kalau dia hijau gitu ya, ini kalau merah sebenarnya ya bisa kebanting. Kalau ini nanti tandanya apa? Biasanya ciri-cirinya kalau trap itu akan dikasih sinyal 2-3 hari. Ciri-cirinya merah-merah, ya ndak usah bawa lawan. Yang jadi masalah dalam dunia investasi adalah denial atau ngeyel dalam diri kita. Kalau sudah tahu gitu ya udah ndak usah kita lawan. Berarti memang trap gitu. Nah, seandainya terjadinya tidak trap, apa sinyalnya? Dia akan memaintain kondisi bullishnya dengan cara ininya nanti belok. Bisanya terlihat apa? Nanti dia didorong naik terus. Kalau dia benturannya cuma di area-area ini, itu aman. Berarti dia bisa memaintain dari kondisi downtrend menjadi uptrend. Batasnya di mana? Di golden ratio. Ini lihat ya. Kalau bearish bearish itu memegang kendali, cirinya kebalikan dari ini. Nih lihat nih. Benturannya di mana? Di golden ratio. Ini bearish memegang kontrol. Begitu juga kebaliknya. Kalau bullish memegang kontrol, dia akan menari di atas golden ratio. Benturannya adalah di golden ratio. Kalau yang sudah sering di sini, seringkali saya ngomong gini, kalau di sini saya tidak bisa beli, saya akan nunggu bukan di sini saya tidak akan beli karena ini salah. Saya akan tunggu beli di sini, atau tidak dia bocor sedikit boleh, malah saya beli di sini. Kalau dia ada ekor panjang di sini, ini mempertahankan dari bullishnya, biasanya memiliki daya pantul untuk dia. Market itu seperti itu. Itu cara saya melihat secara simpel aja. Sebenarnya ini ilmu-ilmu dasar yang sebenarnya teman-teman harus tahu. Jadi ya, untuk Lido ya. Jadi lihat aja, dipantau aja, besok close candle-nya berapa. Terus besoknya lagi terjadi merah enggak? Kalau merah ya, kalau di sini saya enggak beli, saya enggak beli. Ini kalau mbok lihat ini, kemarin ada yang tanya Lido kan. Di sini sudah toyib gitu kan. Saya jawab kan. Nah, ini sudah mulai itu. Tapi apakah di sini beli? Saya enggak beli kalau di sini. Saya akan tunggu sampai dia
Malah di sini nanti itu teman-teman harus lihat dia umpamanya naik nih ya, ini hijau, umpamanya ini berandai-andai ya, ini hijau ya, hijau terus om. Gimana caranya take profit? Take profitmu itu akan ditandai oleh toyib kembali. Ini kalau mbok lihat di atas ini toyib. Nih, 1, 2, 3 toyib. Gitu ya caranya menjual ya. 1, 2, 3 toyib. 1, 2 karena di sini tidak ada itu kan harusnya di sini nih, ya kan? 3 toyib. Terus ya setwi turun. Ini napas. Di sini dia napas. Di sini dia napas. Ini bukankah kebalikan dari yang tadi kita bahas waktu BTC posisi downtrend, bagaimana cara membelinya? Lah ini cara menjualnya sama, terbalik juga seperti itu. Itu cara saya melihat market, jualnya kapan, belinya kapan. Lah ilmunya kalau teman-teman sudah digodok mateng, saya tidak percaya teman-teman tidak bisa margin di dalam dunia investasi. Saya malah tidak percaya. Golden ratio adalah MA99. Golden ratio ini nih. Saya nih warna golden ini. Gitu ya. ETC, Ethereum Classic ya. Ethereum Classic itu terjadi kenaikan dulu itu karena ya ini salahnya informasi. Karena kan digadang-gadang itu kan ETC itu bisa dimining. Tapi kenyataannya nggak bisa. Ini kenaikan kalau teman-teman mau tahu ini terjadinya kenaikan ini itu karena ke FOMO, karena input bahwa dia bisa menggantikan peranan dari Danger Hashimoto yang bisa dimining saat itu ETH stop atau mergernya berhenti, dia menggantikan apa Danger Hashimoto itu. Karena saya seorang miner jadi saya tahu. Tapi kenyataan yang terjadi itu tidak bisa dimining tekor. Akhirnya turunlah gitu. Jadi untuk saat ini butuh power, menurut saya butuh power untuk dia bisa itu ya, tapi pantau aja nanti kalau nanti BTC-nya naik menurut saya ikut naik gitu ya. Yang perlu diperhatikan adalah ini sama nanti itu koin-koin ini yang perlu diperhatikan adalah kalau dia nanti naik di atas ini yang kamu harus waspada ya, momen ini ya, trapnya nanti di atas golden ratio. Kalau besok ini maraton semua ETH, ETC, ada SRP, BTC gitu ya, dibawa naik dulu di area 1800. Umpamanya yang terjadi itu adalah skenario yang tadi kita bahas. Itu semua koin juga sama. Nah, ini nanti akan damnya ngeri gitu. Itu yang perlu diwaspadai. Lah kalau ini aja turunnya dari 18.000 menuju 13.000, itu ringnya penurunan itu sekitar area 33%. Bisa dibayangin altcoin akan dibantai berapa? 50% rata. Jadi perlu hati-hati nanti di golden ratio. Kalau besok ini terjadi maraton, ingat-ingat ya teman-teman. Kalau terjadi maraton di sini, yang terjadi adalah maraton di sini. Nanti pada tanggal sebelum FOMC itu tanggal 27 sampai tanggal 31 teman-teman perlu waspada gitu ya.
Karena yang terjadi pada waktu kemarin juga sama, kita diberi euforia dan setelah itu dibantai habis. US oil ya boy. Enggak, kita bukan forex kok. BTC gimana bang? Nah ini BTC sudah dijelaskan beberapa kali. Settingan namanya kita pakai MA7, MA25, MA99. Settingan dasar sebenarnya. Bong, bong ya. Ada bong. Kemungkinan besar bisa dinaikkan dulu. Loh, kok enggak ada ya, Bong? Berarti enggak ada di Bina, enggak bisa. MA-nya MA7, MA25, MA99 ya. Untuk BTC dominannya sendiri juga memang mengalami merah sih. Bisa jadi, tapi perlu diwaspadai. Belum tentu ini juga akan, karena kan ini belum close candle. Kalau ini besok ditarik no hijau, ya balik arah. Kalau saya lebih suka tidak dinaikkan dulu. Kalau saya loh ya, saya lebih suka dia nanti turun dulu di area 16.000. Kalau ditanya lebih baik gitu, lebih baik seperti itu kalau buat saya. 16.000 terus baru dinaikkan. Tapi kalau lihat di ngepasin dengan FOMC-nya, kok sinyalnya kayaknya ini dinaikkan dulu dan didam kembali. Sinyalnya ya. Kalau saya menduga ini merah hari ini dia berprospek untuk naik sampai 18.100 sampai 18.500-nya sangat kencang. Jadi kan untuk naik ini potensinya ada 70%. Untuk penurunan ke 16.000 atau 15,5 ternyata 30%. Kalau lihat di posisi candlenya saat ini. Gitu ya. Candlenya hari ini kencang loh teman-teman ya. Bukan ecek-ecek loh ini. Ini panjang ini. Ini panjang ini. Volumenya berapa dong? Tapi volumenya tidak gede ya teman-teman. 154 tok. Belum sampai 400. Kalau yang gede itu kayak gini nih. Nih. Volume 600 gitu ya. 400 gitu kencang. Ini termasuk masih ya masih menengah ke bawah lah gitu. Kalau 250, 300 gitu ya kenceng gitu ya, masih mending lah, medium gitu. Kalau ini masih small lah, masih small. Saya tidak tahu kalau untuk short kan berarti futur, saya tidak tahu karena futur ini kalau teman-teman pakai ini untuk futur, saya takutnya gini teman-teman. Jadi yang saya jelaskan ini kan time frame-nya 1 hari. Time frame 1 hari buat kita minus 5% itu biasa. Kalau ini mau aplikasikan di futur, itu 5% itu adalah liquid. Kalau sudah kamu futurnya 20 kali leverage-nya, 5% itu uangmu sudah stop loss, sudah habis liquid. Dan jadi tidak bisa. Coba Cardano bang. Kalau untuk Cardano ini memang posisinya ya, ini bukan datar lagi soalnya sudah nurun. Jadi kalau nurun gini, ini memang perlu 2 mangkokan sampai 3 mangkok ini. Ini lihat nih. Ini caranya turun kalau downtrend itu seperti ini. Sebenarnya teman-teman. Bentukannya itu adalah 2 kali mangkok. Sebenarnya W juga, tapi dia dasar blosor karena posisinya short gitu ya. Dan ini yang untuk ada bukan lagi datar seperti BTC, tapi dia sudah turun ini.
Jadi pola yang terbentuk akan sama. Nih kalau teman-teman lihat, ini sudah short, dia tidak kuat. Ya harusnya ini di sini. Tapi nanti akan dikasih napas. Kalau lihati kondisinya, dia akan dikasih napas, seringnya akan di 0,33. Ada akan kemana? Ke 0,33. Dikasih napas dulu ya. Ya tergantung apakah setelah itu di down kembali. Bisa jadi antara ringnya yang akan dinaikkan antara 0,33 ini ya, di sini ya, di spot yang akan jadi resist terdekat. Ini juga termasuk ada resist gabungan dengan spot. Terus yang di sini tarik aja secara spot dan resist ya. Dan di sini juga ada support dan resist yang terbentuk di atas ini juga sama. Ya kalau dia memang nantinya bisa ke 0,33 dan bisa mungkin dinaikkan dulu, dikasih napas untuk setelah itu di down kembali, biar biasanya mempertahankan nilai aja sebetulnya. Nanti endingnya kalau umpamanya di dump kembali, ya ringnya mungkin akan ringnya sini sama juga. Ya kita tidak tahu mau dinaikkan di sini dulu atau di sini baru dibantai lagi. Kalau lihat di posisinya ini dinaikkan, jadi kan skenario-nya akan posisinya naik. Setelah itu dikoreksi, didam di sini pada tanggal sebelum FOMC. Gitu ya teman-teman. Kemungkinan itu aja, saya ulang-ulang kembali pun juga sama, kurang lebih minimal teman-teman sudah nangkep ada dua kondisi yang perlu teman-teman perhatikan. Apakah dia dinaikkan secara maraton dan kembali lagi kita di trap di atas golden ratio di area 1800 dan sampai 18500. Di area itu saya akan take profit margin. Saya ulangi ya, saya bukan cut loss, saya bukan tipikal langsung tak col-col gitu, enggak. Jadi yang tak take profit adalah marginnya gitu ya. Jadi harga saya yang di sini tetap saya pantengin ini teman-teman. Yang di sini saya di sini. Jadi kalau dia naik di sini ya saya senang juga gitu loh. Tapi kalau dia 16.000 ya saya senang juga. Loh kok gitu ya, saya belum rugi juga. Malah cepat. Saya senangnya karena cepat. Cepat terbentuk gitu loh. Bentukan B-nya matang itu terbentuk. Saya suka malahan. Jadi mau turun di 16.000 saya tidak masalah, mau dia naik di 18.100 sampai 18.500 juga saya take profit margin gitu. Jadi dengan psikis seperti ini teman-teman yang sudah di sini dari tanggal November 9 dan 21 November beli di Toyib 2 ini, kita belikan cuma di area 2 ini. Itu seharusnya tenang psikismu. Karena apa? Grosirnya kamu. Ini cara saya beli dengan grosir. Jadi ini yang saya sharingkan tadi. 1 juta dengan ilmu dan 10 juta tanpa ilmu, saya akan pegang 1 juta dengan ilmu. Bayangin aja uang 1 juta beli di harga bawah. Berarti kan itu toh, memegang kontrol untuk market itu saat itu. Sebenarnya di dunia kripto maupun di dunia saham itu fair menurut saya. Di dalam yang saya lihat di investasi itu fairnya apa? Kita punya 1 juta sama 1 miliar. Itu tergantung dari pilihan. Berapa kamu beli? Ada orang punya 1M, beli ini harganya $30. Ada yang punya cuma 1 juta, belinya $5. Berarti yang 1M belum tentu harganya lebih murah dari saya, dari yang 1 juta. Itu fair menurut saya. Dunia investasi sebetulnya adalah fair. Yang membedakan apa? Pilihan. Jadi kalau buat spot sekarang masuk bang, kalau kamu tanya gitu itu saya bingung sebetulnya. Karena saya takutnya nanti kalau terjadi koreksi
Kan ini ada dua momentum. Kalau saya memang tidak suka beli kalau tidak toyib. Ini dasar ilmu saya. Jadi saya memang beli itu jarang. Kalau toyib muncul baru saya beli. Toyib muncul baru saya beli. Jadi kalau yang di sini apakah saya beli? Saya tidak beli. Kecuali SRP ya. Kemarin di level ini. Kenapa level ini menarik? Lihat aja ini. Candle terbentuk sempurna kayak gini. Ini juga termasuk sudah bottomnya. Susah ini nanti kesini lagi. Yang kemarin waktu di video TikTok ya 31, 32 kita share sudah gitu. Susah untuk area ring ini ketembus kembali. Paling dia nanti sideways aja atau dinaikkan dulu momentumnya, mungkin dinaikkan akan ke sini dan nanti balik sini tidak masalah. Untuk menjaga untuk dapat bottomnya kembali bisa. Itu ya. Atau dia mau naiknya lebih tinggi. Kalau SRP kadang kalau mau naik lebih gila daripada yang lain. Soalnya kayak gini modelnya. Kalau naik sudah ngamuk gitu ya. Jadi kalau untuk saya untuk saat ini momentumnya ya SRP. Tapi kalau teman-teman pengen beli SRP, gini DCA. Buat DCA jaga juga di area 0,31-nya gitu. Gitu aja gitu ya. Dipecah jadi 2 gitu ya. Oh, makasih ya sama-sama. Link Bang. Ya, ini terakhir ya. Wis itu sebenarnya aku rada badannya kurang itu, cuman aku kan biar teman-teman minimal itu ya bisa ngerti, bisa dapat sudut pandang yang lain lah gitu ya. Link itu adalah tautan namanya. Ini tautan. Ini link. Bahasa Indonesianya tautan. Sebenarnya semua koin untuk saat ini kecenderungannya masih sideways. Dibilang marketnya ini bisa mbok lihat, tunggu sampai besok pagi. Teman-teman jangan melihat ini balok ini hijau. Pertanyaan saya gini, kalau besok jadi ini merah, pertanyaan saya di situ. Karena ini belum close handle. Jadi jangan memutuskan sesuatu yang belum selesai. Itu penting menurut saya. Kalau ini terjadinya besok merah, semua market terjadinya ekor panjang merah, ya yang terjadi sama, ikutin aja irama ini, skenario ini. Maksud saya gitu. Ini malah lebih cepat nanti momentumnya. Jadi kalau untuk link saat ini belinya kapan? Harusnya kamu belinya di sini. Ini toyib. Di posisi bawahnya ini. Kalau harga belimu taruh aja wis terlambat di balok gitu ya. 5,5. Ya ini kan sudah naik gitu ya. Santai dan psikismu sudah menang di sini. Jadi kalau umpamanya mau beli ya konsekuensinya ya jaga aja ring bawahnya. Kamu jaga DCA di bawahnya ini. 5,4-nya mbok jaga jari gitu. Jadi nanti kalau dia koreksi mantul ya mantulnya di situ. Gitu ya. Double bottomnya. Ditunggu untuk kemungkinan bisa di 18.100 sampai 8. Kalau dia naik loh ya, kencang ini sampai akhir bulan saya menduga itu akan terjadi bull trap gitu loh. Atau memang yang sekarang ini candlenya, tutupan candlenya tipuan malam ini aja gitu loh. Bisa. Jadi belum selesai ya teman-teman. Jangan melihat candle dalam satu hari. Menurut saya belilah toyib, pas toyib itu beli. Jadi psikismu enak, menang dulu hargamu di bawah gitu. Ya pelajarilah itu. Yang di Iwan Kripto itu penjelasannya juga sudah detail. Teman-teman bisa kunjungi YouTube saya Iwan Kripto, subscribe ya teman-teman, dibantu untuk apa channel itu bisa berkembang gitu ya, untuk share, di like gitu ya. Semoga bermanfaat. Bang Iwan gimana kabarnya? Baik-baik gitu ya.
Oke, semuanya sudah malam, saya mau undur diri. Saya soalnya ya sebenarnya sudah ada rotok migren-migren ini. Beberapa hari tidak bisa live karena ada migrain juga. Lagi itu kadang kok tiba-tiba gitu ya. Jadi saya sebentar aja gitu ya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Jika tetap biar teman-teman, Indonesia suka ilmu, ilmu di depan, maka investasimu akan menjadi hebat. Salam sukses selalu, margin selalu, sehat selalu buat teman-teman. Terima kasih buat supportnya, buat teman-teman yang sudah support saya semuanya ya. Dari Bang Dwi ya, Bang Kumis ya, Bang Paris, Bang David ya, Bang Cikarang, Arviana juga Oktober, Bang Pesa ya. Semuanya terima kasih. Oke, selamat malam. God bless you all.